Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama yaitu amalan di bulan Zulhijjah. Dan masih bersama juga dengan Ustadz Adi Sucipto di sini, masih bersama juga dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Manar. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan Pak Ustadz ya mengenai amalan di bulan Zulhijjah ini sendiri Pak Ustadz. Karena mengingat bulan Zulhijjah ini sendiri adalah bulan terakhir di tahun Hijriyah Pak Ustadz, apakah ada doa-doa khusus yang harus kita panjatkan di bulan terakhir bulan Zulhijjah ini Pak Ustadz, dan apa saja keuntungannya bagi kita apabila menerapkan amalan-amalan dan doa-doa tersebut Pak Ustadz? Ya, betul Mbak Rara, bulan Zulhijjah ini di dalam bulan-bulan Qamariyah itu adalah bulan terakhir. Kalau di Masehi kan bulan Desember ya. Nah, kalau Qamariyah ini adalah bulan Zulhijjah, dimulai dari Muharram. Nah, berarti besok selesai Zulhijjah itu Muharram ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Ula, Jumadi Sani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi ada 12 bulan. Tapi ibu-ibu Al-Manar tadi hafal semua ya. Alhamdulillah. Jadi di penghujung bulan Zulhijjah ini sebenarnya tidak ada doa yang khusus Mbak, tetapi kita memperbanyak amal ibadah saja, terutama di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kalaupun kita mau berdoa di penghujung tahun, karena kita akan memasuki tahun baru Islam ya, yaitu 1 Muharram, paling tidak yang pertama yang kita lakukan adalah muhasabah introspeksi diri kita, karena setahun ini sudah kita lewati tak terasa ya, udah mau masuk Muharram lagi gitu, atau tahun baru Islam lagi. Nah, muhasabah di situ karena salah seorang sepupu Nabi bernama Ibnu Abbas, beliau juga pernah menyampaikan bahwasanya tidak ada penyesalan yang saya rasakan kecuali penyesalan yang ketika hari itu saya ketemu dengan malam atau maghrib tiba, sementara saya hari itu tidak bertambah amal kebaikan saya. Jadi tidak ada penyesalan kecuali yang tadi. Nah, jadi kalau misalkan setiap hari itu berganti malam, berganti siang, itu kan hari itu apa yang telah saya lakukan, amal kebaikan apa yang telah saya lakukan gitu. Kenapa? Karena dengan berganti hari berarti bertambah usia kita, tetapi jatah hidup kita makin berkurang. Nah, jadi terus introspeksi diri. Kemudian bisa dengan sholat sunnah taubat ya Mbak. Kita memperbanyak taubat kepada Allah atas segala khilaf dosa kita. Kemudian di samping itu juga di bulan Zulhijjah ini, karena dia termasuk bulan haram, kita juga memperbanyak amal-amal kebaikan di bulan haram ini, termasuk juga tidak hanya mengerjakan amal baik, tetapi juga meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa gitu. Jangan sampai amal solehnya bagus, tapi amal dosanya juga dikerjain gitu ya. Nah, karena di bulan haram ini kita dilarang untuk menzolimi diri kita. Wala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Jangan zolimi diri kalian di bulan Zulhijjah atau di bulan haram ini. Nah, menzolimi diri kita ini maksudnya apa? Ya, kita berbuat baik atau melakukan amal soleh, tetapi kita juga rajin melakukan amal salah ya, yaitu dosa-dosa gitu. Nah, jangan sampai. Kenapa? Karena kalau amal soleh yang kita lakukan, pahalanya memang berlipat ganda. Begitu juga ketika amal salah atau amal dosa yang kita lakukan juga akan berlipat ganda. Ini agak ganjarannya atau balasannya, dosanya gitu. Nah, maka kita berupaya semaksimal mungkin jangan sampai di bulan ini, khususnya bulan Zulhijjah ini, maksiat-maksiat yang kita lakukan itu ya ditekan ya, jangan sampai dia terus tidak terbendung gitu. Nah, maka bisa menjaga amal-amal kita dengan amal soleh, termasuk juga kita meningkatkan amal soleh tadi dan juga meninggalkan amal-amal salah tadi, amal-amal buruk tadi.
Nah, barangkali seperti itu Mbak di akhir bulan ini banyak-banyak kita introspeksi di ujung tahun ini. Iya, baik Pak Ustadz, kita boleh pertanyaan lagi dari Ibu Pak Ustadz? Ya, dari Ibu ada yang ingin ditanyakan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zainabun dari Masjid Taklim Al-Manar. Saya mau menanyakan masalah korban, Pak. Ya. Nah, di sini saya mau tanya, mana yang lebih utama? Korban itu kepala keluarga atau per orang? Apalagi saya kan kepala keluarganya sudah tidak ada. Jadi apakah mesti nama saya atau nama anak? Nah, itulah pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Zainabun ya Pak ya. Mana yang lebih utama untuk berkurban dari orang dalam satu keluarga Pak? Iya, baik, menarik pertanyaan dari Ibu tadi tentang kurban ya. Bila dalam sebuah keluarga kan terdiri dari suami, istri dan anak-anak ya. Mereka satu rumah nih. Maka ketika satu rumah ini ingin berkurban, bisa diwakili satu orang. Biasanya itu kan kepala keluarga gitu ya. Atau mewakili siapa? Bisa anak atau bisa ibu. Yang jelas itu kan uangnya dari orang tua ya. Dari suami atau dari istrinya. Apalagi mereka sama-sama bekerja. Jadi kumpulin sama-sama gitu ya. Bahkan kalau bisa ada satu keluarga itu, yuk kita bareng-bareng. Papa atau ayah nabung, ibunya juga nabung, anak juga nabung nih. Mungkin nabung 10.000, 50.000 kan, dikumpulin sama-sama. Ayo, tahun ini kita berkurban. Nah, berkurban atas nama apa? Atas nama keluarga siapa? Nah, bisa. Mungkin ya, terutama dari pemimpin keluarga, yaitu ayahnya gitu. Tapi bukan berarti Bu, ketika dia posisinya suami atas nama suami, pahalanya untuk suami saja tidak, tapi untuk satu keluarga tadi. Tapi supaya dia menjadi syarat terpenuhi sebagai kurban, maka diwakili oleh satu orang. Mau ganti-gantian juga boleh, atau seperti ibu sekarang sendirian gitu, boleh ibu atas nama ibu saja gitu, nanti pahalanya juga untuk anak. Begitu juga Rasulullah SAW ketika beliau menyembelih hewan kurban, hazamini wali ummati, ini dari saya untuk umat saya. Jadi kan umat Rasulullah kan banyak gitu, jadi pahalanya juga untuk umat. Itu salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah itu kepada kita gitu. Kita pun didoakan juga. Maka ketika kita berkurban bismillah ya Allah, saya berkurban, mudah-mudahan kurban ini berkah untuk keluarga saya, termasuk orang tua saya gitu ya. Nah, itu juga bisa Bu. Artinya pahala itu juga akan mengalir kebaikannya untuk orang tua kita. Baik. Meskipun orang tua kita juga sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya. Suaminya sudah meninggal. Sedangkan uangnya juga tuh peninggalan suami. Jadi kalau nama ibu kan nanti suaminya nggak dapat itu Pak. Oh gitu. Kurban atas nama suami. Berkurban atas nama suami. Suami kita sudah tiada. Nah kira-kira ini juga jadi pertanyaan juga itu Bu, di tengah-tengah masyarakat. Ustadz, bagaimana hukumnya? Apakah boleh seorang yang sudah meninggal berkurban? Pertama, dari kalangan Syafi'i, Maliki itu tidak sependapat. Tetapi Hambali dan Hanafi itu sependapat. Nah, kenapa? Alasan dari kalangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki, orang sudah meninggal selesai. Ngapain juga dia berkurban kan? Artinya kan dia sudah nggak bekerja lagi gitu. Berarti orang lain gitu. Nah, tapi pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali itu kenapa dibolehkan atas nama orang yang sudah meninggal? Karena pahala itu bisa dialirkan kepada orang yang sudah meninggal. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan adalah yang masih hidup, yaitu mungkin istrinya, atau anaknya, atau suaminya kalau istrinya tidak ada kan. Nah, jadi diniatkan untuk siapa? Berkorban atas nama almarhum fulan gitu ya. Nah, gitu. Jadi pahalanya untuk siapa nanti? Termasuk pahala fulan, almarhum fulan pun dapat. Itu juga diperbolehkan. Jadi ambil titik tengahnya, ulama menyimpulkan diperbolehkan atas nama suami. Nah, ibu dapat pahala enggak? Dapat. Ya. Dapat pahalanya. Kenapa? Karena jalur itu atau yang menyelenggarakan kurban itu dari kita.
kita kan yang bayarnya, kemudian yang menghubunginya, kemudian itu akan dapat pahala. Nah, atas satu orang tadi supaya dia menjadi sah secara fikih, itu menjadi hewan kurban. Ya, jadi diwakili oleh satu orang, satu nama tadi. Baik Pak Ustadz, kita boleh jadi Bengkulu dimanapun Anda berada, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.